warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Budian, guru kelas 5B MI Sunan Kalijogo. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan pelajaran IPA. Kita akan mempelajari tentang organ gerak hewan. Baiklah, kita mulai saja ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, alat gerak sendiri terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Apa itu alat gerak aktif? Alat gerak aktif adalah otot. Nah, kenapa disebut alat gerak aktif? Karena otot dapat bergerak. Sedangkan untuk alat gerak pasif adalah tulang. Nah, di sini tulang disebutkan sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak tanpa adanya otot. Selanjutnya, di bawah ini adalah contoh hewan dan alat geraknya. Nah, di sini ada ikan. Alat geraknya sirip dan ekor, fungsinya untuk berenang. Amfibi, alat geraknya kaki, fungsinya berjalan, melompat, dan berenang. Reptilia, alat geraknya ada kaki, otot perut, dan kaki dayung. Nah, ini bergerak dengan fungsinya untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Kemudian ada burung, alat geraknya yaitu sayap, kaki, fungsinya untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Kemudian ada mamalia, alat geraknya yaitu kaki, ada sirip. Nah, ini fungsinya untuk berjalan, berlari, melompat, dan juga berenang. Nah, berdasarkan ada tidaknya tulang belakang di tubuhnya, hewan dibagi menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Di bawah ini adalah ciri-ciri atau perbedaan dari hewan vertebrata dan invertebrata. Untuk hewan vertebrata, yaitu memiliki tulang belakang di tubuhnya, memiliki kerangka di dalam tubuhnya, memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan. Kemudian, hewan vertebrata juga memiliki alat pencernaan yang memanjang. Jadi lengkap ini ya, mulai dari mulut sampai dengan alat pembuangan. Kemudian selanjutnya memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Nah, apa itu simetri bilateral? Yakni apabila dibelah menunjukkan dua sisi simetris yang sama. Kemudian pada umumnya hewan vertebrata ini bernapas dengan paru-paru. Contohnya yaitu mamalia, aves, reptilia, pisces, dan juga amfibi. Untuk hewan invertebrata, di sini tidak memiliki tulang belakang ya. Kemudian tidak memiliki kerangka di dalam tubuhnya, memiliki anatomi tubuh yang sederhana, memiliki alat pencernaan sederhana, memiliki bentuk tubuh simetri bilateral dan simetri radial. Apa itu simetri radial? Yaitu bagian tubuh dalam susunan melingkar di sekitar poros tengah. Pada umumnya, hewan invertebrata ini bernafas dengan menggunakan kulitnya. Contohnya yaitu kupu-kupu, lebah, siput, cacing, dan juga belalang. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari contoh dari hewan vertebrata. Ini dikelompokkan menjadi beberapa kelompok ya. Di antaranya yang pertama yaitu mamalia atau kelompok hewan menyusui. Hewan mamalia ini bergerak menggunakan kaki. Contohnya adalah sapi, kambing, kuda, tikus, kelinci, rusa, dan juga kucing. Kemudian yang kedua ada bangsa burung atau aves. Ini bergerak menggunakan sayap dan kaki. Contohnya yaitu ayam, itik, angsa, merpati, kakak tua, burung onta. Kemudian ada reptilia atau hewan melata. Hewan ini bergerak menggunakan otot perut. Contohnya ular, kadal, dan iguana. Selanjutnya ada pisces atau bangsa ikan. Hewan ini bergerak menggunakan sirip. Contohnya yaitu ikan mas, paus, lumba-lumba, dan koi.
Kemudian ada hewan amfibi atau hewan yang hidup di dua alam ya, di darat dan di air. Hewan ini bergerak dengan menggunakan kaki yang berselaput. Contohnya katak dan buaya. Selanjutnya, untuk hewan invertebrata ini juga dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu protozoa atau hewan bersel satu. Hewan ini bergerak menggunakan kaki semu. Namun hewan ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi untuk melihatnya kita harus menggunakan mikroskop. Kemudian ada porifera atau kelompok hewan berpori. Hewan ini tidak mempunyai sistem gerak. Contohnya yaitu teripang. Selanjutnya ada coelenterata atau hewan berongga usus. Alat geraknya berupa tentakel. Contohnya yaitu ubur-ubur. Kemudian ada vermes atau cacing. Sistem geraknya berupa kontraksi otot tubuhnya. Contohnya adalah segala jenis cacing ya. Di sini ada cacing tanah, cacing pita, cacing pipih, dan sebagainya ya. Berbagai jenis cacing. Kemudian ada kelompok hewan moluska atau hewan bertubuh lunak. Ini sistem geraknya berupa otot-otot tubuhnya. Seperti contohnya yaitu cumi-cumi, siput, dan juga gurita. Kemudian selanjutnya ada echinodermata atau hewan berkulit duri. Hewan ini bergerak dengan kaki ambulakral. Contohnya yaitu bintang laut. Selanjutnya yang terakhir yaitu arthropoda atau serangga. Hewan ini bergerak dengan menggunakan kaki. Contohnya yaitu belalang, kupu-kupu, dan juga nyamuk. Selanjutnya untuk tugas kalian hari ini, yang pertama, sebutkan alat gerak hewan di bawah ini dan tuliskan juga kegunaannya ya. Nah, ini ada dua gambar hewan yaitu harimau dan juga ikan. Kalian sebutkan alat geraknya, kemudian tuliskan kegunaannya. Dan selanjutnya untuk tugas yang kedua yaitu lengkapi tabel di bawah ini. Kalian bisa menulisnya kembali di buku tulis kalian dengan mengisi titik-titik yang ada di dalam tabel ya. Jadi alat geraknya itu apa, kegunaannya untuk apa. Nomor 1 itu contoh untuk kalian. Kalian juga bisa mengelompokkannya masuk ke dalam hewan vertebrata atau invertebrata. Baiklah, tugas akan saya terima via Japri seperti biasanya ya, dikirimkan ke WA-nya Budian. Baiklah anak-anak, sekian dulu materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.